Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan meningkat karena perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan telur bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. 1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. 2. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. A. Bahan alat yang diperlukan. B. Jumlah daun yang akan dikumpulkan. C. Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Daun-daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lain yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. 6. Berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Ini contoh hasil tempelan. Nomor 1 dengan nomor 2, ada jenis daunnya, ada keterangannya itu. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat dipergunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mosaik. Langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mosaik. 1. Ambillah beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut.
Ayo berlatih. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mosaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mosaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Dan kawan-kawan akan membuat mosaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan pada 2 kelompok sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahapan penyelesaian. 1. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Terus ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 kurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. 2. Pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas ditulis 8 kurangi 2 sama dengan 6. 6 biji kacang merah. Lakukan terus sampai biji dalam toples habis. 4. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada. Yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 bagi 2 sama dengan 5. Lebih besar pembagian dilakukan seperti berikut. Misalnya 52 bagi 2. Pertama bagi puluhan dengan 2. 5 puluhan bagi 2 sama dengan 2 puluhan, sisa 1 puluhan. Puluhan dan gabung ke satuan diperoleh. 10 tambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Kemudian bagi satuan dengan 2 diperoleh 12 bagi 2 sama dengan 6 satuan. Jadi hasil 52 bagi 2 sama dengan 26. Cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh. 1. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit pada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? 126 bagi 6 sama dengan 2. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Berarti 153 bagi 3 sama dengan titik-titik. Itu saja anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran hari ini ya. Sampai ketemu lagi besok. Lanjutkan pelajaran yang kedua ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.